Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 222. Ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebabnya hendaknya kamu menjauhkan diri kamu dari wanita di waktu haid. "Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn." Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka bersuci atau sebelum mereka suci. "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Jika mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sesuai yang Allah perintahkan. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, demikian juga Tahir bin Ashur dalam tafsir mereka menyebutkan kenapa timbul pertanyaan ini, karena ada beberapa sebab, di antaranya orang-orang Yahudi mereka tinggal bertetangga dengan kaum Ansar di kota Madinah, dan kaum Ansar bertahun-tahun tinggal bersama orang Yahudi, dan orang Yahudi punya kebiasaan sikap yang agak ekstrim kepada wanita yang haid, di mana mereka menjauhi wanita yang haid, mereka tidak menyentuh wanita yang haid. Kalau mereka tersentuh maka mereka merasa ternajisi, dan ini benar adanya sebagaimana kalau kita baca dalam Kitabul Imamat, dalam Taurat, dan kitab Lawin kalau diterjemahkan dalam Indonesia adalah kitab Imamat 15 tentang bagaimana wanita haid, sikap Taurat terhadap wanita yang haid. Saya bacakan dari ayat 19 atau ayat ke-20 ya. Saya bacakan di sini, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, maksudnya haid, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, yaitu dalam tempat tempat darahnya keluar ya. Dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang yang terkena wanita tersebut akan ikut ternajisi sampai matahari terbenam. Ini aturan dalam Taurat. Sehingga kita lihat ayat ke-20 ini, maka seorang tidak berani dekat dengan wanita haid, orang Yahudi, karena kalau menyentuhnya selama dalam kondisi haid maka dia ikut ternajisi sampai matahari terbenam. Ayat selanjutnya, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Artinya selama dia haid, maka apa yang ditidurinya, kasur, bantal, goleng, maka menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis ya. Pokoknya didudukinya meskipun tidak terkena darah, pokoknya dia tubuhnya seakan-akan menjadi najis. Hal ini berbeda dengan Islam ya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk mengambil semacam sajadah dari masjid, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku haid." Kata Nabi SAW, "Haidatuki laisat biyadiki." Haidmu bukan di tanganmu, enggak ada masalah kamu haid, tapi haidmu bukan di tanganmu, haid di kemaluan. Sehingga tidak mengapa seorang wanita haid memegang sesuatu ya. Adapun menurut Taurat dalam Imamat 15 tadi pada ayat 20, 21 dan seterusnya, wanita haid bagi orang Yahudi kalau tidur di suatu tempat manapun, tempat itu menjadi najis. Kalau dia duduk di suatu tempat, maka tempat tersebut menjadi najis. Setiap orang yang kena pada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bahkan kalau wanita haid tersebut tidur di suatu tempat tidur, kemudian dia pergi
Kemudian ada orang tidur di tempat tidur tersebut, maka pakaiannya menjadi najis, harus dicuci, dan dia pun jadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena pada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang lelaki tidur dengan perempuan itu, maksudnya perempuan haid, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Lihat, laki-laki yang menyentuh wanita tersebut terkena mungkin darahnya atau apanya, maka akan menjadi najis juga selama 7 hari. Dan yang diduduki di tempat tidur juga menjadi najis. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Sebab nuzulnya ayat ini adalah ketika orang-orang Ansar mendapati sikap orang Yahudi terhadap wanita haid dengan sikap yang seperti tadi yang kita sebutkan dalam perjanjian lama, dalam kitabul imamat, ya. Kitab imamat 15 ayat 20 dan seterusnya. Sehingga mereka bertanya tentang haid, bagaimana haid tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-mahid. Al-mahid, ya. Ini adalah masdar mimi dari haid. Ya. Minal haid. Jadi al-mahid maknanya adalah haid, adalah haid. Ya. Haidhan atau mahidhan, ya, sama maknanya. Dalam apa namanya, bukan ismul makan, bukan tempat haid. Tempat haid maksudnya kemaluan wanita, ya. Tapi pertanyaan para sahabat, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang haid, ya. Yang benar mahid di sini maksudnya adalah haid. Karenanya Allah mengatakan kul huwa adzan, katakanlah bahwasanya haid adalah kotoran. Kul huwa adzan, katakanlah haid adalah kul huwa adzan. Kul huwa adzan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah haid adalah kotoran. Kotoran bagi suami maupun bagi wanita. Makanya fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita fil mahid, ya. Adapun kelanjutannya fa'tazilu nisaa fil mahid, jauhilah wanita dari mahidnya. Mahid sini maksudnya, ini mahid sini adalah tempat haid, maksudnya tempat haid maksudnya kemaluannya, ya. Maknanya adalah tempat haid, tempat darah haid, maksudnya kemaluan wanita. Adapun mahid yang pertama maksudnya darah haid, ya, darah haid. Makanya Allah mengatakan fa'tazilun nisa. Baik, kita ulangi ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang al-mahid, maksudnya tentang darah haid. Qul huwa adzan, katakanlah darah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhlah wanita fil mahid, dari al-mahid. Mahid al-mahid yang kedua maksudnya adalah kemaluan, ya. Ditafsirkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, apa yang kami lakukan terhadap wanita yang haid? Rasulullah SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, ya. Apa maksudnya jauhilah fa'tazilun nisa, ya. Apa maksudnya jauhilah? Datang dalam hadis kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi SAW, lakukan segala sesuatu, segala sesuatu, maksudnya ketika bercumbu dengan
wanita haid boleh, artinya kecuali jima, ya. Kecuali jima. Jima aja tidak boleh. Jima saja tidak boleh. Artinya tidak sama dengan orang Yahudi yang wanita dijauhi sama sekali, tidak diajak makan, tidak minum, tidak boleh tidur bareng karena kalau tersentuh jadi najis. Adapun dalam Islam wanita haid tidak apa-apa tidur bareng. Bahkan Nabi SAW baca Al-Quran dengan meletakkan kepalanya di Aisyah, di paha Aisyah, sementara wa ana haid, sementara Rasulullah SAW dalam kondisi, sementara Nabi Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi haid. Dan banyak dalil-dalil menunjukkan dalam kondisi haid pun Rasulullah SAW tetap mesra dengan Aisyah. Yang tidak boleh, yang penting tidak boleh berjima, tidak boleh kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Itu saja yang tidak diperbolehkan. Adapun selain itu mencumbui bagian atas, mencumbui bagian bawah, maka tidak jadi masalah. Meskipun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan sebaiknya seorang suami menjauhi bagian dari pusar sampai ke lutut wanita, ya, ketika sedang haid, ya, ketika sedang haid dia mencumbui jangan di daerah tersebut. Sebagaimana sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kalau Aisyah dalam kondisi haid, Rasulullah SAW menyuruh fayamurni fa'attaziru. Kata Aisyah, aku pun menggunakan sarung. Fayubashiruni wa ana haid. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun mencumbuiku dan aku dalam kondisi haid. Ini yang terbaik. Artinya sunnahnya jika wanita sedang haid, maka suaminya boleh mencumbuinya, tapi dia memakai kain sarung untuk menutup dari pusarnya sampai ke lututnya, sehingga tidak tercium aroma yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi kalaupun tidak ditutup tidak jadi masalah, karena yang diharamkan Rasulullah telah jelaskan isna'u kulli syai'in ilal jima'. Semuanya boleh dilakukan, ya, boleh mencumbui istri dari segala bagian tubuhnya kecuali tidak boleh melakukan jima', yaitu masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi menyebutkan sikap Islam ini, ya, mencumbui wanita haid yang penting tidak dijimai adalah sikap tengah antara Yahudi maupun Nasara. Orang Yahudi tadi kita telah bacakan dalam kitab Imamat bagaimana sikap mereka yang ekstrim terhadap wanita haid, dijauhi total, ya, tidak didekati, tidak disentuh. Lawannya adalah orang-orang Nasara yang mereka wanita haid pun mereka gauli. Meskipun Tahir bin Asyur mengatakan kami tidak mendapati dalam perjanjian baru atau Injil yang menjelaskan akan hal ini, bahwasanya wanita haid boleh digauli, dijimai padahal dalam kondisi haid. Tetapi mungkin didapati oleh sebagian orang Nasara yang tidak menganggap bahwasanya haid sebagai halangan untuk menjimai istri, sehingga mereka melakukan hubungan seksual, hubungan jima meskipun istri dalam kondisi haid. Tapi kita tidak bisa nisbahkan kepada seluruh kaum Nasara. Mungkin Al-Qurtubi mendapati di zaman beliau ada Nasara yang seperti itu, ya. Dan Islam di tengahnya, yaitu tidak ekstrim terhadap wanita haid dan juga tidak mencumbui atau tidak menggauli wanita pada kemaluannya ketika sedang haid. Boleh digauli, boleh tidur bareng, boleh bermesraan, yang penting jangan dijimai. Itu saja, karena haid itu adalah darah yang najis, darah yang kotor, ya, tidak layak. Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan, tidak layak kemudian dibolehkan seorang suami untuk menggauli istrinya di kemaluannya dalam kondisi haid. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Perhatikan, kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fa idza tatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi perhatikan sini, yang sampai sini, wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati mereka. Mendekati mereka, yaitu jangan menggauli mereka. Maksudnya menggauli mereka. Ini bahasa kinayah, ya. Allah dalam masalah mengungkapkan jima, yaitu kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan wanita, maka Allah sering menggunakan kata-kata kinayah seperti mendatangi, ya, mendatangi
Kemudian mubasyarah maksudnya kulit ketemu dengan kulit, ya. Kemudian almas, la tamassuhunna, ya, menyentuh, ya. Lams sama, mas menyentuh, lams juga menyentuh. Jadi kata mas, lams, kemudian mubasyarah dan ityan, ini 4 kata yang digunakan oleh dalam Al-Quran untuk menyatakan adalah menggauli, ya, menggauli. Dan demikian bahwasanya terkadang ada kata-kata yang tidak enak didengar secara langsung, maka digunakan dengan kata kinayah. Seperti ini, wala taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna. Di sini fa'tuhunna mendatanginya. Datangilah maksudnya gaulilah. Kata Allah, wala taqrabuhunna hatta, jangan kalian mendekati, yaitu menggauli mereka, hatta yatahhurn, sampai mereka suci. Perhatikan sini, hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka. Ini tadi yang saya bilang, datangilah mereka. Taib, perhatikan di sini. Allah mengatakan jangan kalian mendekati mereka, menggauli mereka sampai mereka suci. Dalam sebagian qiraah hatta yatahharna. Ini yang ada 2 qiraah. Yang pertama yatuhurn, yang dalam Al-Qur'an kita yatuhurna. Dalam qiraah yang kedua yatahharna. Yatahharna. Yang kalau yatuhurna artinya suci. Kalau yatahharna artinya bersuci. Bersuci. Kenapa kita bawakan qiraah yang kedua ini? Untuk menguatkan bahwasanya syarat untuk menggauli, ini pendapat jumhur ulama, syarat untuk menggauli wanita yang sudah selesai haid, caranya dia harus suci dulu, yaitu haidnya sudah habis dan dia sudah bersuci. Kemudian syarat kedua, dia sudah suci bersih dari haid. Yang kedua, dia harus bersuci, maksudnya dia harus mandi junub, baru boleh digauli. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah wanita haid ketika haidnya sudah terputus boleh digauli tanpa harus mandi bersih, tanpa harus mandi junub, ataukah harus mandi bersih dulu? Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan harus terpenuhi 2 syarat, karena Allah mengatakan la wala taqrabun hatta yatahhurn, jangan dekati mereka sampai mereka suci. Kemudian Allah mengatakan fa idza tatahharna, jika mereka bersuci. Dan pendapat jumhur ini menunjukkan harus terpenuhi 2 syarat. Dia harus bersih dulu, darahnya sudah bersih, baru dia mandi besar, baru boleh digauli. Mendukung. Jadi karena setelah itu jika mereka tatahhar, fa idza tatahharna, ya, tatahharna, ini bersuci, ya. Mendukung pendapat jumhur adalah qiraah ini. Qiraah yatahharna maknanya sama, bersuci. Ya. Karena maknanya kalau kita bawakan kepada qiraah yang kedua, maknanya wala taqrabuhunna hatta yatahharna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci, maksudnya mandi bersih. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci maka boleh digauli. Atau kita bawa qiraah yang pertama hatta yatahhurn, sampai mereka suci bersih dari haid. Fa idza tatahharna, kalau mandi maka baru boleh digauli. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa namanya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan, dalam surat An-Nisa. Kata Allah, wabtalul yatama, kalau anak-anak yatim meninggal, kamu pegang hartanya, jangan diberikan kepada anak yatim, jangan dulu. Ya, wabtalul yatama, tapi uji mereka, apakah mereka mampu mengolah uang. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ketika mereka sudah mencapai usia dewasa, sudah bisa menikah, baru siap dikasih duit ke mereka untuk mereka kelola sendiri. Tapi jangan langsung. Ya. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian mendapati merasa bahwasanya mereka sudah pandai mengelola harta, jadi bukan sekedar dewasa langsung dikembalikan harta mereka, tidak. Fa in anastum minhum rusydan, kalian harus cek dulu apakah mereka mampu mengelola harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau mereka ternyata sudah mampu mengelola harta, kasihkan harta mereka kepada mereka. Sudah saatnya mereka kelola harta mereka sendiri, karena mereka sudah terpenuhi 2 syarat. Sudah dewasa, balagun nikah, sudah nikah, sudah dewasa, siap untuk menikah. Yang syarat kedua, mampu untuk mengelola. Ini contoh 2 syarat dalam satu konteks. Saya ulangi, apa yang kita bahas ini seperti ayat dalam surat An-Nisa.
Ayat yang kita bahas, wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati wanita yang sedang haid hatta yaturun, sampai mereka suci. Syarat pertama. Syarat kedua, fa idza tatahharna, kalau sudah bersuci, sudah mandi, baru silakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silakan gauli mereka. Jadi untuk bisa menggauli wanita yang haid, dua syarat. Pertama, sudah bersih haidnya, yang kedua sudah mandi junub. Ini persis seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, wa batalul yatama hatta balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda. Kalau ujilah para anak-anak yatim tersebut agar bisa diberikan uang mereka untuk mereka kelola sendiri jika memenuhi persyaratan. Pertama, balagun nikah, mereka sudah dewasa. Yang kedua, mereka mampu. Fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian merasa mereka punya kemampuan untuk mengolah harta, baru kasihlah. Jadi dalam suatu konteks dua syarat disebutkan. Adapun mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan tidak harus mandi junub. Kalau wanita sudah haid, karena yang jadi kotoran adalah, semuanya berdalil, dan ini dalil juga logis ya. Karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan kul huwa adzan, sungguhnya haid itu adalah kotor. Inilah illah sebab kenapa kita tidak boleh menggauli wanita pada kemaluannya ketika sedang haid. Karena kul huwa adzan, darah haid itu adalah kotoran. Nah, kalau illahnya kotorannya sudah hilang, harusnya boleh digauli. Makanya ketika mereka membaca wala taqrabun hatta yatahun, ya, jangan gauli mereka kecuali mereka sudah suci. Mereka sudah suci, sudah boleh digauli. Fa idza tatahharna, kalau mereka bersuci. Nah, bersuci di sini menurut mazhab Hanafiyah, ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, artinya bersuci secara bahasa, yaitu mau bersihkan pakai, artinya setelah bersih dibersihkan kemaluan dengan air. Sudah bersih, tidak harus mandi junub, maka boleh digauli. Ini pendapat Hanafiyah, dan dua-dua memiliki sisi pendalilan yang kuat ya. Apalagi sebagian lelaki ketika istrinya haid, dia menunggu sampai sepekan atau 8 hari, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Dia sudah sangat rindu. Ketika begitu istrinya bersih dari haid, dia langsung ingin menggauli istrinya. Maka menurut mazhab Hanafiyah yang penting dibersihkan, pakai air, pakai sabun, sudah selesai, meskipun belum mandi junub, ya, maka silakan digauli, boleh menurut mazhab Hanafiyah. Tapi mazhab jumhur, mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, maka tidak, harus mandi dulu berdasarkan ayat ini. Habis mandi digauli, mandi lagi. Tapi intinya yang lebih hati-hati adalah kita mengambil mazhab jumhur. Pada ibu-ibu kalau sudah bersih haid, maka segera mandi untuk siap melayani suami. Ya, karena suami terkadang sudah tidak menahan lagi syahwatnya, ingin segera menggauli istrinya, sudah menanti selama sepekan, maka wanita kalau sudah bersih segera mandi junub, baru siap digauli oleh suaminya berdasarkan mazhab jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian setelah itu Allah berfirman, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Perhatikan sini. Kata Allah, saya nukil ayatnya ke sini, saya pindahkan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Fa'tuhunna, maka kalau sudah bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan perintah Allah, yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Mencintai orang-orang yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Taib, fa'tuhunna, datangilah, ini kalimat perintah, datangilah mereka. Sebagian ulama mengatakan kalau wanita haid suci wajib segera digauli karena Allah berdatangkan perintah fa'tuhunna. Namun ini tidak tepat karena kita punya kaidah dalam kaidah usul fiqh bahwasanya perintah al-amr ba'dal hadar yadullu 'alal ibahah. Bahwasanya perintah setelah larangan maka bukan berarti hukumnya wajib, tapi dibolehkan ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza halaltum fastadu."
Ya Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian berburu hewan-hewan buruan sementara kalian dalam kondisi ihram. Kalau ihram tidak boleh berburu. Setelah itu Allah mengatakan, fa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah bertahallul, maka silakan berburu. Perintah ini bukan berarti wajib berburu kalau sudah bertahallul, tidak. Karena tidak ada dalil bahwasanya kalau sudah bertahallul wajib berburu, tidak. Tapi ini menjelaskan kebolehan. Karena sebelumnya sudah dilarang. Kalau kalian sedang ihram, jangan berburu. Kalau kalian sudah bertahallul, maka berburulah. Maksudnya silakan, boleh, bukan berarti wajib. Jangan dipahami wajib untuk berburu bagi orang yang sudah bertahallul. Sama seperti ayat ini, Allah mengatakan jangan dekati wanita kalau sedang haid. Kalau sudah selesai haidnya, sudah mandi junub, maka datangilah, bukan berarti wajib untuk menggauli wanita yang baru bersih dari haid. Ya, karena ada yang berpendapat demikian, wajib. Mungkin wanita juga sudah rindu, wajib didatangi, enggak. Tapi ini menunjukkan bolehnya, tidak wajib tapi bolehnya, karena ini adalah al-amr ba'dal hadar, yaitu perintah yang datang setelah larangan, tidak menunjukkan kewajiban tapi menunjukkan kebolehan. Tetapi di sini Allah mengatakan min haitsu amarakumullah, datangilah mereka dari tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maksudnya apa? Yaitu di kemaluan. Di kemaluan, ya. Tidak boleh mendatangi selain kemaluan, ya. Artinya tidak boleh mendatangi wanita dari duburnya, tidak boleh, ya. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabin, nanti akan kita bahas lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. At-tawwabin di sini datang dalam isim fa'il. At-tawwab isim fa'il sighah mubalaghah, yaitu isim fa'il. Taib sighah mubalaghahnya tawwab, yang artinya menunjukkan senantiasa, ya. Tawwabin maksudnya senantiasa. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat, karena kita manusia tidak luput daripada kesalahan. Setiap hari kita bermaksiat, apalagi dengan adanya medsos dan yang lainnya. Kita dengar maksiat, kita menonton maksiat, kita melihat maksiat, kita komentar macam-macam. Sehingga Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Sungguh, semakin kita sering mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Sering kita astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kita sering bertobat kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah. Berbanding lurus, semakin sering bertobat semakin dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan seorang hendaknya menyadari dirinya ada penuh dengan dosa. Nah, kalau orang tidak merasa berdosa, repot, ya. Kita ini banyak dosa. Oleh karenanya kita sering mengatakan Allahumma ighfirli, rabbi ighfirli, astaghfirullah, rabbi ighfirli wa tub alayya, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku bertobat kepadamu. Senantiasa kita. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma taubat sesekali kemudian maksiat tidak pernah taubat lagi, enggak. Senantiasa bertobat. Sama Allah mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin, yang senantiasa bersuci. Bersuci artinya kalau orang suka bersuci, bagus. Seorang mukmin berusaha menjaga menjaga dirinya. Kalau dia batal maka dia bersuci. Di sini Syekh Sa'di mengatakan mutatahhirin yaitu bersuci dari najis maknawi dan najis hissi, dari najis konkret maupun najis abstrak, maknawi maksudnya dosa-dosa, karena dosa-dosa adalah najis. Kalau najis konkret ya najis, maksudnya najis seperti kotoran, ya, maksudnya kotoran dan hadas. Perhatikan, Allah mencintai orang yang suka bersuci. Kalau dia suka bersuci, dia jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Di antaranya dia tidak menggauli istrinya ketika sedang haid. Dia tidak menggauli istrinya dari kemaluannya ketika sedang haid, karena Allah larang. Dia bertakwa kepada Allah dalam segala hal, bertakwa di luar rumah, bertakwa dalam rumahnya. Karena sebagian orang bertakwa di luar rumah, ketika dalam rumah dia tidak bertakwa terhadap istrinya. Di antaranya dia menggauli istrinya, tidak bisa tahan hawa nafsunya, dia gauli istrinya di kemaluannya padahal istrinya sedang haid. Sedang haid. Maka kalau dia melakukannya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu menggauli wanita pada kemaluannya ketika sedang haid adalah dosa. Kalau kita maknakan orang yang bersuci dari dosa-dosa, maka dia lebih utama daripada tawabin secara kedudukan, karena dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, selalu mensucikan dirinya, dibandingkan at-tawabin. At-tawabin melakukan dosa bertobat, melakukan dosa bertobat.
Nah, secara kedudukan artinya ini lebih baik karena dia senantiasa menjaga dirinya. Yang ini melakukan kesalahan tapi dia bertobat. Namun Allah mendahulukan penyebutan orang-orang yang bertobat ya, agar mereka tidak putus asa ya. Jadi kalau saya tidak salah saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa didahulukan At-Tawwabin padahal Al-Mutatahhirin lebih tinggi? Karena orang bertobat agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disebutkan terlebih dahulu. Dan disebutkan belakangan Al-Mutatahhirin padahal dia tidak melakukan dosa agar dia tidak ujub, Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang kami pilih, yang tiga golongan. Yang tiga golongan ini semuanya masuk surga. Yang pertama kata Allah, zalimul li nafsi, orang yang mau surga tapi dia menzalimi dirinya, bermaksiat. Tapi dia masuk surga karena maksiat, tapi bukan orang yang dia masuk surga meskipun dia melakukan maksiat karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Tapi dia mencampurkan antara kebaikan, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dia mencampurkan antara kebaikan dengan kemaksiatan. Dia disebut terlebih dahulu. Baru muqtasid adalah orang yang tengah, yang tidak melakukan maksiat tapi tidak semangat, hanya melakukan yang wajib-wajib. Tidak melakukan yang sunnah-sunnah, tapi maksiat dia tinggal. Yang terakhir Allah sebutkan sabiqan bil khairat biidznillah, orang yang paling segera melakukan kebajikan, tidak hanya melakukan yang wajib, dia juga melakukan yang sunnah-sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Tapi dia disebutkan terakhir. Seakan-akan Allah mengatakan penghuni surga tiga. Yang pertama menzalimi dirinya, yang kedua yang tengah-tengah, yang ketiga yang paling semangat. Kenapa yang pertama disebut terlebih dahulu padahal kedudukannya lebih rendah, yang mencampurkan maksiat dengan kebaikan? Ya, agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tahu bahwasanya ada golongan penghuni surga banyak yang modelnya seperti ini, mencampurkan antara kebaikan dengan keburukan. Ya, dan disebutkan sabiqun bil khairat yang terakhir agar mereka tidak ujub. Agar mereka sadar bahwasanya mereka semangat beribadah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat ini. Allah menyebutkan tawabin sebelum mutatahhirin. Ya, padahal mutatahhirin tidak berdosa, tawabin berdosa tapi bertobat. Agar orang bertobat tidak putus asa rahmat Allah dan agar orang yang bersuci tidak ujub. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu Allah berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sudah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha annakum mulaquh. Saya artikan, nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah harthul lakum, tempat kalian bercocok tanam. Harthul lakum itu sawah ladang atau sawah, ladang bercocok tanam, tanam milik kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, atau ladang kalian sebagaimana yang kalian suka. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum artinya kerjakanlah amal baik untuk dirimu. Untuk diri. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan seterusnya. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, istri-istri kalian, Allah mengatakan istri-istri kalian harthul lakum. Istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, ya. Sawah ladang bagi kalian. Dan ini isyarat ketika Allah mengatakan sawah ladang bagi kalian,
isyarat untuk banyak bercocok tanam. Itu isyarat untuk perbanyak anak. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahilah wanita yang subur dan banyak anak, sungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat kelak. Karena tidaklah dibuat ladang kecuali tidak disuruh bercocok tanam. Allah menamakan wanita dengan sawah ladang, ya. Artinya isyarat agar kalian semangat untuk untuk bercocok tanam di situ. Bukan punya istri ditinggal, tidak pernah digauli, tidak diharapkan punya anak. Enggak. Di antara fungsi istri adalah kita ingin punya anak dari istri tersebut. Allah menyamakan dengan sawah ladang. Dan Rasulullah mengatakan demikian, tazawwajul wadud al-walud. Nikahi wanita yang subur dan penyayang, ya. Dikatakan digabungan penyayang dan subur agar bisa melakukan hubungan dan punya anak. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguhnya aku mendatangi wanita padahal aku tidak berhasrat, tetapi agar aku punya anak. Agar seorang ketika berhubungan niat punya anak, ya. Adapun yang dipropagandakan bahwasanya anak dibatasi dengan jumlah yang sedikit, maka ini bertentangan dengan syariat, ya. Kita juga bukan berarti punya anak sebanyak-banyaknya tanpa kita ajar, tanpa kita perhatikan, enggak, ya. Kita di antara keduanya, ya. Kita berusaha punya anak banyak, tapi kita perhatikan ekonominya, kita perhatikan pendidikannya, ya. Kita punya waktu untuk memberi pengajaran kepada mereka, ya, karena kita ingin punya anak yang banyak dan berkualitas, ya. Tapi bukan juga ketakutan luar biasa sehingga tidak mau punya anak kecuali 1 atau 2 atau 3, tidak mau lebih daripada itu. Apalagi kalau ternyata tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Inilah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syubhatnya orang-orang musyrikin Arab dahulu. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Makanya Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih makan, ya. Takut makan dengan kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang menjamin rezeki anak-anakmu sebagaimana kami menjamin rezeki kalian. Jadi tidak boleh seorang membatasi kandungan karena takut tidak bisa memberi makan. Ini salah. Karena urusan rezeki, urusan Allah sudah tanggung. Yang penting kita bisa menjarangkan kelahiran, misalnya menunda dalam rangka kemaslahatan, misalnya untuk agar sang anak yang pertama bisa tumbuh dengan baik, kemudian disusul yang kedua bisa tumbuh dengan baik, kita bisa atur pendidikannya, nggak ada masalah. Tapi yang penting kita berusaha punya anak yang banyak, yang berkualitas, ya, tidak jadi masalah. Ada suatu kota, saya kemarin dicerita, Allah alam akan kebenarannya, suatu kota di tanah air, situ ada dulu program sukses, bahwasanya anak 1 atau 2 sukses, ya. Akhirnya di zaman sekarang sekolahnya pada sepi, ya. Saya ceritain langsung sama orang yang tinggal di kota tersebut. Sekolahnya sampai sepi karena anaknya cuma 1 atau 2, kemudian langsung pergi ke luar kota, pada tinggal di Jakarta, pada tinggal di kota-kota besar. Sampai untuk mencari anak sekolah, guru-guru tersebut bayar kadang-kadang rebut-rebutan anak sekolah untuk bisa sekolah di sekolahnya, karena sudah tidak ada anak-anak, ya. Sudah tidak ada anak-anak. Kita bilang alhamdulillah, tanah air masih luas, rezeki masih. Yang penting berusaha punya anak yang berkualitas, bukan hanya sekedar punya anak tanpa diperhatikan, ya. Kita punya tanggung jawab untuk ngurusi anak-anak, suami istri yang punya anak. Bukan berarti kita membatasi dengan angka yang minimalis, tapi kita juga tidak maksimalis tanpa kita perhatikan. Tapi intinya ayat ini menunjukkan di antara dalil dijadikan dalil oleh para ulama, ketika punya istri hendaknya punya anak yang banyak, karena tidak ada, Allah sebutkan, Allah mengkinayahkan istri dengan sawah ladang, maksudnya ladang agar dibanyakin tanamannya, maksudnya agar punya anak yang banyak. Kemudian di antara faedah dari ayat ini juga bahwasanya seorang lelaki kalau istrinya melahirkan anak perempuan, jangan dia emosi sama istrinya, ya. Karena fungsi istri hanyalah sebagai sawah ladang. Yang menanami dia, yang meletakkan air maninya adalah dia. Ketika lahir anak perempuan, pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, ketiga, keempat dan kelima, keenam anak perempuan semua, jangan dia ngomel-ngomel sama istrinya. Dia tidak tahu apa kebaikan yang lebih tepat baginya. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Karena kesalahan bukan pada istrinya, ya.
Yang tanam kamu kok kamu istri yang disalah-salahin. Makanya lelaki yang benci sama istrinya gara-gara anaknya perempuan melulu itu laki-laki yang kurang waras. Karena fungsi wanita sawah ladang ya. Kamu yang menanami ya. Kamu yang menanami. Qadarullah Allah menjadikan anak perempuan terus atau anak perempuan yang banyak. Maka kalau ada laki benci sama istrinya gara-gara punya anak perempuan terus, akalnya bermasalah ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum. Ini Allah fa'tu harthakum, kata Allah motivasi. Datangilah sawah ladang kalian. Anna syi'tum, sebagaimana yang kalian suka. Kalimat anna syi'tum, anna di sini kata Imam Al-Qurtubi, demikian juga Thahir bin Ashur, memiliki 3 makna. Bisa diartikan kaifa syi'tum, bisa juga aina syi'tum, mata syi'tum, mata. Itu kaifa maksudnya bagaimanapun, kaifiyat, bagaimanapun kaifiatnya. Aina itu dimanapun, mata kapanpun. Jadi ketika menggauli istri, di sini Allah kasih kebebasan. Bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, terserah kalian wahai sang lelaki ya. Artinya sang lelaki boleh menggauli istrinya kapan ada syahwatnya, mau jam 3 subuh, mau jam 3 siang, terserah. Dia punya hak untuk menggauli istrinya, dan istri yang baik siap melayani istrinya kapan saja. Tentunya ada saling kata orang pemanasan terlebih dahulu. Tapi intinya dia punya hak untuk mendatangi istrinya kapanpun, kemudian dimanapun dan bagaimanapun. Jadi disebutkan dalam hadis, dalam riwayat, bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu di Mekah, mereka orang kota, dan mereka ketika menggauli istri mereka menggauli dengan berbagai macam cara. Apakah istri dalam kondisi terlentang, apakah mendatangi istri dari belakang, tapi semuanya di kemaluan tentunya. Apakah menggauli istri dari samping kanan, samping kiri, mereka bebas melakukan demikian. Sampai beda dengan kaum Ansar. Kaum Ansar di kota Madinah, mereka sekampung dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan siapa yang mendatangi istri dari belakang, ya'til walad ahwal. Siapa yang mendatangi istri dari belakang, artinya menggauli istrinya dari belakang, meskipun lewat kemaluan tapi lewat belakang, maka anaknya akan datang dalam kondisi juling. Maka wanita lelaki kaum Ansar terpengaruh dengan perkataan Yahudi, karena interaksi dengan Yahudi mempengaruhi mereka. Sampai akhirnya menikahlah seorang lelaki Quraisy dengan wanita Ansariyah. Ketika menikah, malam pertama suaminya ingin menggauli dari belakang, maka dia bilang enggak boleh seperti ini. Sampai saya tanya kepada Nabi SAW, lihat bagaimana ketakwaan para sahabat. Mereka takut ini salah. Bukan ketika syahwat bergejolak sehingga mereka melakukan tanpa aturan. Sehingga mereka tanya dulu, saya tanya dulu sama Nabi. Ditanyalakan kepada Nabi, bolehkah menggaul dari belakang? Maka turun ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi bagaimanapun caranya. Enggak ada masalah dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi semuanya boleh. Hukum asalnya boleh. Ini mendalil bahwasanya hukum asal menggauli wanita dengan berbagai cara, berbagai model, hukumnya boleh dan itu diperbolehkan. Dan kapanpun boleh menggauli istri. Tetapi jangan disangka bahwa ayat ini ketika dikatakan anna syi'tum berarti boleh menggauli istri dari dubur. Karena sebagian orang berdalil dengan perkataan kesalahan. Ada sebagian ulama yang salah. Ini zallatul alim. Sebagian ulama yang salah berdalil dengan ayat ini bahwasanya boleh menggauli istri dari dubur. Maka dibantah bahwasanya tidak demikian. Karena ayat dan hadis menunjukkan haramnya menggauli istri lewat dubur. Pertama, ayat Allah berbicara tentang, sebelumnya berbicara tentang kemaluan, mahid, tempat haid. Yang Allah sedang berbicara tentang haid. Dan Allah menyebutkan harth, tempat bercocok tanam. Bercocok tanam kita lelaki dengan pada wanita adalah kemaluannya, bukan duburnya. Duburnya tidak bisa melahirkan anak. Allah sebutkan bercocok tanam. Fa'tu harthakum. Datangilah tempat cocok tanam kalian. Maksudnya di kemaluan wanita. Bukan di duburnya, karena dubur bukan tempat memasukkan air mani. Ya, jadi ini yang pertama, ayat sendiri menunjukkan. Kemudian yang kedua, hadis dalil yang banyak. Kata Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya orang yang mendatangi istrinya dari duburnya terlaknat. Orang yang mendatangi istrinya dari duburnya terlaknat. Kemudian dari secara logika, kalau haid saja, secara kias aulawi, kalau haid yang itu kotornya temporal, bertempo ya, hanya sebentar, itu pun tidak boleh digauli, apalagi dubur yang selalu tempat kotoran yang tidak pernah hilang dari kotoran. Ya.
kalau dubur kotorannya kontinu. Haid yang kotorannya hanya ada waktunya, ada temponya, itu tidak boleh digauli sang wanita. Bagaimana dengan haid yang apalagi dubur yang kotorannya berkesinambungan? Maka tidak boleh menggauli istri dari kemaluan lelaki, masukkan ke dubur wanita. Dan ini disebut sebagian ulama menamakan dengan al-lutiyah sugra, yaitu homoseksual kecil. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebab terjadinya praktek homoseksual di zaman Nabi Lut awalnya demikian. Awalnya kaum lelaki sering menggauli istri mereka dari dubur, bukan dari kemaluan. Ketika terbiasa menggauli istri dengan dubur, akhirnya menyamakan dengan dubur lelaki, sehingga terjadilah homoseksual, ya. Sehingga di sini kita tahu bahwasanya benar ada sebagian ulama berpendapat boleh menggauli wanita dari lewat duburnya, tapi ini pendapat yang salah. Ini pendapat yang salah, tidak boleh diikuti. Hukumnya haram karena bertentangan dengan ayat, hadis maupun qiyas. Disebut dengan zallatul alim, kesalahan ulama. Sama seperti sebagian ulama membolehkan musik, ada aja yang membolehkan musik. Maka kita ikut, ada ulama membolehkan musik, ya, tapi yang mengharamkan lihat ijma. Ada ulama membolehkan nikah tanpa wali, ada. Itu namanya pendapat tapi salah. Salah, tidak boleh diikuti, ya. Jadi yang benar bahwasanya tidak boleh menggauli istri lewat dubur. Kemudian saya ingatkan kepada para wanita, ketika kita dengar ayat ini, fa'tu harthakum annasyi'tum, maka seorang wanita berusaha mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siap melayani suaminya kapan saja. Suaminya berkeinginan, maka dia melayani suaminya kapan saja. Karena Allah annasyi'tum, dan di antara mana annasyi'tum adalah mata syi'tum, kapan saja kalian kehendaki. Kemudian dalil bahwasanya hukum asal menggauli istri dengan cara apapun, dengan gaya apapun, dengan model apapun, hukumnya boleh, apapun hukumnya boleh. Yang tidak boleh cuma dua, lewat dubur tidak boleh, atau lewat kemaluan ketika sedang haid, itu saja. Dubur tidak boleh, atau lewat kemaluan ketika sedang haid, itu yang tidak boleh. Selainnya maka boleh, karena lelaki boleh bersenang-senang dengan istrinya dari segala tubuhnya, tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah. Nabi SAW ketika Aisyah haid, Rasulullah menyuruh pakai sarung, tapi Rasulullah SAW gauli, wa yubashiruni, Rasulullah menggauliku sementara aku dalam kondisi haid. Kemudian Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ayat yang menakjubkan, ya. Wa qaddimu li anfusikum. Kerjakanlah amal baik untuk dirimu. Apa maksudnya? Kaitannya dengan menggauli istri. Wa qaddimu li anfusikum. Banyak ahli tafsir mengatakan seperti Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga Al-Qurtubi dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya bertakwalah kalian, carilah amal soleh, ya, ketika berhubungan dengan istri. Carilah pahala untuk masa depanmu, untuk akhiratmu ketika menggauli istri. Apa amal soleh yang bisa kita dapat yang menggauli istri? Ini dalil bahwasanya seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah berusaha mencari pahala dalam segala kesempatan, bahkan ketika dalam kondisi yang kelihatannya tidak ada pahalanya sama sekali, itu menggauli istri, ternyata Allah suruh cari pahala. Caranya bagaimana? Misalnya dengan berdoa sebelum berhubungan. Dapat pahala. Kalau seorang datang istrinya dan mengatakan Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Bismillah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah anak keturunan kami dari syaitan. Maka kalau dia ditakdirkan punya anak, maka syaitan tidak akan bisa mudarat. Artinya anak tersebut akan menjadi anak soleh. Apapun kondisinya, mau nakal dulu, mau apa, intinya akan jadi anak soleh. Jadi berdoa sebelum berhubungan dapat pahala. Yang kemudian niatkan untuk apa? Untuk banyak, untuk menjaga harga diri, menjaga apa namanya? Ya, iffah, yaitu menjaga harga diri, agar tidak berzina misalnya, ya. Berniat untuk bisa menundukkan pandangan, karena kalau sudah bergaul dengan istri sudah menundukkan pandangan, sudah hasrat sudah terlampiaskan. Kemudian misalnya untuk menyenangkan istri, untuk menyenangkan istri, dia juga perlu dijaga harga dirinya, dan yang paling penting adalah untuk memperoleh anak soleh.
Perhatikan, dalam berhubungan pun kita bisa dapat pahala. Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum. Setelah dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu ketika sedang berhubungan. Di antaranya seperti yang saya katakan. Makanya di sini dalil bahwasanya seorang berusaha mencari pahala dalam setiap kesempatan yang bisa dia lakukan. Waqaddimu li anfusikum wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, wattaqullah, untuk beramal saleh, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika berhubungan dengan istri kita melakukan hal yang haram, seperti terjadi zaman sekarang. Orang belum melakukan hubungan dengan cara yang haram, ya. Banyak ya, dengan mungkin lewat dubur haram, ya. Kemudian misalnya ketika haid digauli juga hukumnya haram. Menonton film-film yang tidak benar untuk menimbulkan syahwat juga haram, ya. Macam-macam ya, kita penyimpangan dalam hal ini banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bahkan dalam berhubungan pun bertakwa kepada Allah. Sebagian lelaki kemudian tidak bertakwa, biarkan istrinya terkatung-katung, tidak digauli berbulan-bulan. Wanita tidak bertakwa kepada Allah, suaminya mengajak berhubungan dia tidak mau dengan tanpa alasan, berbagai macam ya. Berbagai macam ya. Ini butuh dalam berhubungan, butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Ini yang penting. Kita ini jangan melakukan kegiatan, biar kita sadar kegiatan apapun yang kita lakukan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu pada hari kiamat kelak, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita utarakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis, termasuk bagaimana pergaulan kita dengan istri kita, dengan suami kita. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin, ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Orang yang beriman mereka akan gembira pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah berseri-seri orang beriman. Wa taswaddu wujuh, ada wajah yang hitam, orang kafir, orang tidak beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang bergembira, bersinar wajah mereka. Ya, yauma idzin musfirah dhahikah, tertawa, mustabsyirah, penuh dengan riang gembira. Di sini Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang beriman untuk hari depan mereka di hari kiamat, kelak ketika bertemu dengan Allah. Gembira dari apa? Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya, objeknya. Berilah kabar gembira kepada kaum mukmin. Kabar gembira apa? Allah tidak sebutkan. Kata Syekh Sa'di, ini menunjukkan umum, itu semua hal akan mengembirakan mereka di akhirat. Tinggal kita berupaya di dalam kehidupan ini kita beriman, itu saja. Ikhwan dan akhwat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bertakwa ibu-ibu, beriman. Jangan beriman cuma di luar rumah, ikut pengajian, bikin jadi panitia, ya, kemudian bantu sana, bantu sini, bantu ustaz, tapi di rumah tidak beriman, tidak bertakwa di hadapan suami. Ya, maka seorang beriman dimanapun berada, bertakwa dimanapun berada, di luar rumah, dalam rumah terutama, lebih utama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja karena waktu sudah habis. Pada ibu kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, apakah tidak sah akad nikah saat wanita haid? Jawabannya bukan syarat. Wanita haid enggak ada masalah meskipun ketika akad nikah. Jadi khilaf ketika wanita haid ditalak, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Wanita ditalak dalam kondisi haid hukumnya haram, tetapi khilaf apakah jatuh talak atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan jatuh, sebagian mengatakan tidak jatuh. Tapi kalau akad nikah wanita haid tidak jadi masalah. Jika seorang mempunyai kelamin ganda, dia haid dan ada rahimnya, tapi dari sisi tubuh lebih cenderung sebagai pria, bolehkah milih menjadi pria? Wallahu alam bisawab. Saya rasa dia jadi wanita, ya, karena tapi ini perlu ada pembahasan, ya, karena ketika dilihat mana kecenderungannya, bukan kecenderungan syahwatnya, tapi kecenderungan fisiknya, dia wanita laki-laki, maka dia harus menyesuaikan. Ketika terlihat ada rahimnya, kemudian ada ada vaginanya juga, ada zakarnya juga misalnya, tapi dia ada rahimnya, dia haid, maka dia wanita, maka tidak boleh milih jadi lelaki. Wallahu alam bisawab. Tapi ini perlu, orang yang memiliki kasus ini perlu bertanya secara spesifik kepada ulama. Cuma secara umum saya katakan kalau ada kecenderungan sifat kepada
wanita lebih kuat daripada lelaki, maka harusnya dia jadi wanita. Harusnya demikian. Ya, bukan sekedar milih sesuai dengan hawa, dia lebih suka dengan wanita daripada laki-laki, tidak, tapi dia harus melihat fisik tubuhnya. Itu dibahas oleh para ulama ya. Ustaz, bagaimana sebagai sesama manusia bisa mengetahui bahwa saudara kita sudah bertobat kepada Allah sementara kita tahu dia melakukan dosa yang lain? Seperti contohnya merokok, berdosa kepada orang lain. Ya, kita bilang kita lihat zahirnya. Karena maksiat yang dilakukan banyak, bukan bisa jadi dia bertobat pada sebagian dosa tapi dia maksiat pada sebagian dosa. Ya, kita tetap mengatakan dia bertobat, dia sudah tidak riba lagi, dia sudah berzina, tapi dia masih merokok, masih dusta, dia punya dosa yang lain. Kita lihat zahirnya. Kalau zahirnya dia sudah meninggalkan sebagian dosa, berarti dia sudah bertobat dari sisi dosa-dosa tersebut. Adapun dari dosa yang belum dia tinggalkan, berarti dia belum bertobat. Kita tidak bisa menilai kecuali zahir doang. Ustaz, apakah wanita haid boleh berdiam di dalam masjid? Misalnya ketika umrah ia haid tapi ia harus masuk ke masjid mengantar ibunya yang harus didorong dengan wheelchair dan menunggu ibunya dalam masjid sampai selesai. Insyaallah tidak jadi masalah. Yang penting dia jaga dirinya, dia pakai pembalut agar darahnya tidak berceceran. Jika seorang haid biasanya 5 hari, lalu dibuka di depannya ia haid, lalu dibuka depannya ia haid 4 hari sudah bersih, keesokan harinya ia mandi wajib dan melaksanakan salat 5 waktu dari subuh sampai isya. Qadarullah di hari ke-6 paginya keluar darah sekali lalu berhenti. Apakah ia mengulang mandi wajib atau hanya bersuci saja ketika mau salat? Kalau dia sudah bersih 4 hari, biasanya 5 hari tapi 4 hari sudah bersih, ketika hari ke-6 ternyata keluar bukan darah mengalir, cuma percikan-percikan dan sebelumnya sudah keluar qasatul bayda, yaitu cairan bening, maka sudah selesai haidnya. Adapun hari ke-6 keluar bukan darah mengalir cuma bercak-bercak, maka tidak perlu dianggap sebagai haid. Tidak perlu dianggap sebagai haid. Apalagi ini hanya sekedar kejadian jarang. Tapi kalau dia ragu dia mandi. Kalau dia ragu dia mandi baru dia lanjutkan salatnya ya. Tapi kalau saya katakan haid adalah darah yang mengalir ya. Kalau cuma sekedar bercak setelah dia suci, coklat atau yang lain, maka apalagi tidak terus cuma keluar sekali, ya mudah-mudahan itu bukan haid. Tapi saya katakan kalau dia ragu, dia boleh mandi kemudian dia sholat lagi. Tapi zahirnya itu bukan haid. Saya diberi uang deposit sebesar 1 M dan untuk riba setiap bulan saya sudah pisahkan dan dikeluarkan ke tempat yang banyak lembaga menyediakan tempat untuk menyalurkannya. Masalahnya saya bingung bayar zakatnya. Suami belum dapat hidayah dari Allah. Saya coba memberitahu suami, tetapi suami malah emosi. Saya berusaha menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja untuk membayar zakatnya sesuai kemampuan saya. Ini menyebabkan melewati haul belum sempurna terbayarkannya zakatnya. Mohon pencerahannya, saya takut mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya berusaha semaksimal mungkin, yang penting nasihati tetap bayar zakat ya. Bunga riba tidak bisa mewakili zakat ya. Bunga riba tetap dikeluarkan di tempatnya. Adapun uang 1 M tadi tetap harus keluarkan zakatnya per tahun. Ya, kalau suami tidak mau dan itu kalau kita mau harus keluarkan zakat dari 1 miliar itu keluarkan. Kita bilang suami ini, kita mungkin bahasa yang lain lah. Kita bilang kita sedekah ya, misalnya biar lebih berkah. Bahasa yang mungkin rayu suami lah. Karena memang kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar cuma 25 juta, kecil. Dibanding 1 M ada 1000 juta, 25 juta tidak banyak. Tidak banyak, insyaallah bilang ini untuk berkah. Mungkin kita baca bahasa zakat mungkin dia marah-marah. Kita bilang sudahlah kita niatkan untuk sedekah ya. Dan atau kita dakwahi kalau kita bayar zakat maka pahalanya lebih besar dan seterusnya. Apalagi kalau uang tersebut milik suami, hanya ibu dititipkan, maka harus disampaikan, harus bayar zakat. Harus bayar zakat karena dia harus niatkan ini keluar untuk zakat. Tapi kalau itu uang ibu sudah diberikan kepada ibu, bilang aja saya mau sedekah, enggak ada masalah. Yang penting ibu niatnya untuk bayar zakat ya. 25 juta per tahun. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.